Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi pada video kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai kesadaran bela negara sesuai dengan perspektif bidang ilmu tiap mahasiswa. Kelompok kami sendiri, kelompok 7 beranggotakan 6 orang, yaitu ada Zabrina Brigita, ada Novia Devi Iga, ada Zikri Kurniawan, ada Nadifa Afni Aziza, ada Muhammad Nur Salam, dan juga Niputu Iko Maladewi. Perkenalkan, nama saya Zabrina Brigita, NPM 190430100214 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kesadaran bela negara menurut perspektif komunikasi. Spektrum bela negara terdiri 4 poin, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana bentuk bela negara yang relevan pada era digital ini? Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengungkapkan secara gamblang bahwa bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Di era digital ini, salah satu ancaman yaitu hoaks atau berita bohong. Kemenkominfo mengungkapkan bahwa pada 2017 sudah terindikasi 800.000 situs web penyebar berita bohong. Sebagai generasi yang cakap dalam teknologi, kewajiban membantu mengkampanyekan gerakan anti-hoaks agar informasi yang didapatkan oleh seluruh masyarakat adalah faktual. Langkah mencegah hoaks yaitu yang pertama, pembaca dapat membaca seluruh isi artikel. Lalu, pembaca juga perlu memperhatikan kredibilitas sumber informasi yang dikutip media pada berita. Pemanfaatan kemajuan teknologi, penggunaan smartphone dengan cerdas, pilah-pilah informasi sebelum dibagikan, dan membudayakan kebiasaan saring sebelum sharing. Perkenalkan, nama saya Novia Devi Iga dengan NPM 219900000226. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya mengambil mata kuliah Pendidikan Bela Negara dengan kode kelas G133. Nah, bidang perspektif saya ini adalah ilmu dan teknologi pangan. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang dapat saya lakukan sebagai aksi bela negara. Yang pertama itu ada memastikan bahwa seluruh makanan yang beredar telah sesuai dengan SNI, lalu menjamin ketersediaan bahan pangan yang sehat dan bergizi. Lalu ada menjamin seluruh produk pangan halal karena memang Indonesia adalah negara pertama dengan jumlah muslim paling banyak di dunia. Lalu mengurangi angka gizi buruk di Indonesia sehingga nanti terbentuklah pemuda-pemudi yang sehat dan mampu mempertahankan atau melaksanakan aksi bela negara. Lalu ada membantu menciptakan ketahanan pangan. Jadi memang pangan itu mudah diakses untuk segala kalangan dan memang harganya bisa terjangkau. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan produk pangan lokal. Seperti kalau misalnya kita lihat jamu mungkin dapat kami inovasikan sehingga bisa dikonsumsi di dunia. Lalu mungkin ada beberapa umbi seperti umbi porang yang dapat kita olah untuk dijadikan pangan yang menyehatkan. Perkenalkan, nama saya Zikri Kurniawan dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesadaran bela negara menurut perspektif bidang ilmu program studi saya. Bela negara dari sudut pandang pertahanan dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Secara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melakukan pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Secara konstitusional, contoh bentuk-bentuk upaya bela negara menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sebagai anggota TNI atau Polri, yang keempat pengabdian sesuai profesi. Jadi, sebetulnya contoh upaya bela negara tidak melulu sebagai suatu hal yang harus dilakukan secara fisik. Pengabdian terhadap negara sesuai dengan profesi masing-masing juga merupakan upaya bela negara. Bahkan seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia yang merupakan pekerja kasar di luar negeri dapat dikatakan sebagai upaya bela negara, karena mereka adalah pahlawan devisa negara, mendapatkan uang dari luar negeri yang akan berakhir berputar dan lingkungan di negara kita. Selain itu, bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembela negara bagi para mahasiswa, terutama seperti mempelajari pendidikan bela negara, sehingga bukan hanya lewat pengabdian,
profesi atau pelatihan saja. Namun, pendidikan atau sederhana belajar juga dapat menjadi salah satu upaya bela negara. Untuk membela negara saat ini dibutuhkan pembangunan perekonomian sehingga negara ini memiliki perekonomian yang kuat, sehingga ditakuti dan dihargai oleh negara-negara lain. Bela negara tidak berarti baris berbaris, bukan hanya tekad atau menyampaikan lagu Mars, melainkan dibutuhkan pembangunan perekonomian yang kuat dan ditakuti dan dihargai negara lain, sehingga negara kita terbela dan orang lain tidak pernah mengganggu negara ini. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, dengan yang pertama melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengembangkan usaha kecil dan menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan teknik-teknik manajemen yang sudah diajarkan sehingga dapat menaikkan devisa negara. Tidak melakukan tindakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak cepat mengecam keputusan pemerintah terkait isu ekonomi. Dalam menghadapi permasalahan pengangguran intelektual, entrepreneurship mindset sangat dibutuhkan bagi seluruh mahasiswa agar orientasi lulus kuliah tidak hanya menjadi karyawan, namun menjadi wirausaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Dengan komitmen yang tinggi, bukan tidak mungkin kedaulatan ekonomi di Indonesia menjadi nomor wahid di dunia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salam, NPM 200 410 135, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik. Kesadaran bela negara pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Bahwa bela negara bukan hanya tugas tentara, melainkan tugas seluruh warga negara. Bela negara sendiri merupakan gagasan berlingkup nasional dan bermuara pada upaya untuk mencintai tanah air. Kesadaran bela negara menurut ilmu administrasi publik adalah suatu kesediaan atau pemahaman untuk berbakti dalam mencatat dan menyusun data informasi dalam suatu organisasi, di mana catatan dan penyusunan ini digunakan untuk memberikan pelayanan secara publik pada masyarakat agar masyarakat mencapai tujuannya. Contoh aksi bela negara. Contoh pertama pada kasus suap menyuap yang dilakukan DPR. Tetapi hukum tidak bertindak sebagaimana yang berlaku. Kita sebagai mahasiswa aktif bela negara turut andil memprotes dengan menyuarakan melalui aksi demonstrasi, dan kita juga tetap harus mengetahui apa yang didemokan serta tidak anarkis. Yang kedua, pada organisasi publik yang memberikan pelayanan melalui sikap bela negaranya, yaitu dengan sikap harus adil dan mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Afni Aziza, NPM 2004 101095 dari Prodi Administrasi Publik. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Saudara Salam tentang kesadaran bela negara dalam perspektif administrasi publik. Kesadaran bela negara bagi ilmu administrasi publik ini sangat penting, terutama bagi para administrator publik dan dalam penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara, di mana berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Karena berlandaskan Pancasila ini sebagai bentuk indikator bela negara, yakni setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, bagi administrasi publik, sistem administrasi negara dalam operasionalisasinya nantinya akan dituangkan dalam format berbagai bentuk dan jenjang kebijakan publik. Dalam konteks negara hukum juga pada umumnya berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik tersebut nantinya akan mengambil format dalam berbagai bentuk dan jenjang peraturan perundang-undangan. Pada format kebijakan publik sendiri juga masih mengalami tantangan. Tantangannya adalah merancang implementasi kebijakan bela negara. Untuk hal tersebut
implementasi kebijakan bela negara ini menjadi tantangan yang tersulit dalam melaksanakan kebijakan publik. Juga ketika pelatihan dasar CPNS ini selalu ditanamkan atau dikaitkan dengan indikator-indikator bela negara. Contohnya adalah cinta tanah air. Bela negara juga bagi administrasi publik atau PNS tersebut sangatlah penting untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari atau penyelenggaraan negara sesuai yang sudah dijelaskan, yaitu akuntabilitas atau etika publik dalam hal pelayanan publik, kebijakan publik, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Komaladini, NPM 2008-201104 dari Prodi Sistem Informasi. Lanjutkan presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh teman kelompok saya. Saya akan memaparkan kesadaran bela negara dalam perspektif Prodi Sistem Informasi. Kesadaran bela negara. Hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negaranya. Kesadaran bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya adalah kesadaran bela negara menurut Sistem Informasi. Kesadaran bela negara ini tidak melulu tentang kewajiban militer. Kesadaran bela negara dapat diimplementasikan dengan berbakti memberikan kinerja terbaiknya dalam profesi masing-masing. Dan itu dengan mengisi keterampilan profesional dalam fungsi pelayanan negara kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kebangsaan merupakan salah satu bentuk dari kesadaran bela negara. Dalam Prodi Sistem Informasi, bentuk implementasinya adalah yang pertama berbakti melalui kinerja terbaik dalam profesi yang berkaitan dengan keilmuan sistem informasi. Profesi di sini beragam seperti data analis, data science, dan profesi-profesi yang memang berhubungan dengan bidang sistem informasi. Yang selanjutnya, menerapkan keterampilan yang sudah didapatkan selama berkuliah sistem informasi demi kemajuan bangsa dan negara. Sistem informasi merupakan sistem yang menggabungkan antara manusia dengan teknologi informasi. Menerapkan keterampilan yang didapatkan selama berkuliah informasi berhubungan dengan keterampilan yang ada di dunia teknologi IT. Jadi dengan menerapkan atau implementasi keterampilan dalam dunia IT yang tentunya berkontribusi terhadap negara merupakan salah satu contoh dari bentuk kesadaran bela negara. Nah, untuk bela negara di era globalisasi ini, contohnya dapat dilihat pada beberapa bentuk kejahatan yang lumrah terjadi. Salah satu contoh kejahatan yang paling lumrah terjadi adalah cybercrime. Nah, cybercrime ini adalah segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korbannya. Cybercrime ini merupakan tindak pidana yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan berbagai macam jaringan yang tentunya dapat merugikan banyak pihak ataupun negara. Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, terdapat hampir 190 juta upaya serangan cyber di Indonesia pada bulan Januari hingga Agustus 2020. Penyebab dari adanya kejahatan cybercrime ini adalah akses internet yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer, sistem keamanan jaringan yang lemah, dan para pelaku yang merupakan orang-orang yang tentunya ahli dalam bidang komputer dan biasanya rata-rata lebih ahli dibanding operator komputer pada umumnya. Beberapa upaya dalam mencegah cybercrime yang pertama adalah educate user, yaitu memberikan pengetahuan baru terhadap cybercrime dunia internet. Yang kedua, user hacker perspective, yaitu menggunakan pemikiran dari sisi hacker atau pelaku kejahatan untuk melindungi sistem kita atau sistem komputer kita. Lalu yang ketiga adalah patch system, yaitu menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. Yang keempat adalah polisi menentukan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi sistem dari orang-orang yang tidak berwenang. Yang kelima dengan menggunakan firewall antivirus.
Lalu, untuk upaya menanggulanginya adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengawalan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntut perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah-masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejadian tersebut terjadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.